Halo, jumpa lagi pada video Matematika Diskrit 1. Pada video ini kita akan mempelajari topik kedua dari analisis kombinatorik yaitu prinsip sarang merpati. Cerita yang mendasari prinsip sarang merpati adalah sebagai berikut. Jika terdapat K plus 1 merpati dan hanya terdapat K sarang, maka pasti terdapat setidaknya satu sarang yang diisi oleh lebih dari satu merpati. Contohnya adalah seperti berikut. Ketika ada 3 merpati dan hanya terdapat 2 kandang. Maka, pada konfigurasi seperti ini, kita lihat bahwa merpati pertama pergi ke sarang pertama, merpati kedua ke sarang kedua, dan merpati ketiga di sarang yang kedua. Dalam hal ini kita lihat bahwa ada satu sarang yang ditempati oleh lebih dari satu merpati, yaitu sarang kedua. Pada konfigurasi contoh lainnya adalah seperti ini. Kita lihat dalam konfigurasi seperti ini, tetap ada satu sarang yang diisi oleh lebih dari satu merpati, yaitu sarang pertama. Pada konfigurasi yang lainnya lagi, kita dapati misalnya semua merpati pergi ke sarang kedua. Dalam hal ini, tetap saja kita bisa menemukan sebuah sarang yang diisi oleh lebih dari satu merpati, yaitu sarang kedua. Prinsip sarang merpati secara umum menyatakan bahwa jika terdapat K plus 1 lebih objek dan K kotak, maka pasti terdapat setidaknya satu kotak yang diisi oleh lebih dari satu objek. Pembuktian dari prinsip sarang merpati dapat dinyatakan sebagai berikut. Prinsip sarang merpati terdiri dari kalimat jika maka, di mana P-nya adalah terdapat K plus 1 lebih objek dari K kotak, dan Q-nya adalah pasti terdapat setidaknya satu kotak yang diisi oleh lebih dari satu objek. Bukti kontradiksi. Yang kita gunakan adalah pertama asumsikan bahwa negasi dari statement ini adalah yang true. Sehingga kita mengasumsikan bahwa negasi dari P implies Q adalah true. Dengan demikian kita nyatakan bahwa P dan tidak Q benar. P benar artinya adalah terdapat K plus 1 atau lebih objek. Sedangkan negasi Q artinya tidak ada satupun dari K kotak yang mengandung lebih dari satu objek. Dari negasi Q artinya semua kotak hanya mengandung maksimal satu objek, sehingga maksimal hanya terdapat K objek. Hal ini kontradiksi dengan P yang menyatakan terdapat K plus 1 atau lebih objek. Dengan demikian, karena negasi dari P implies Q ini terjadi kontradiksi, maka kita dapat menyatakan bahwa P implies Q-nya ini adalah valid atau true. Prinsip sarang merpati dapat diperumum. Jika awalnya prinsip sarang merpati menyatakan jika terdapat K plus 1 lebih objek dan K kotak, maka pasti terdapat setidaknya satu kotak yang diisi oleh lebih dari satu objek, maka untuk diperumumnya dapat dinyatakan bahwa jika terdapat N objek dan K kotak, maka pasti terdapat setidaknya satu kotak yang diisi oleh minimal ceiling dari N per K objek. Prinsip sarang merpati sangat sederhana dan tidak sulit dipahami ya. Namun, dalam penerapannya kadang menjadi sulit karena tidak jelas apa analogi merpati dan apa sangkarnya. Berikut ini diberikan satu contoh penerapan pigeonhole principle yang cukup mudah. Misalnya, buktikan bahwa di antara sembarang 27 kata dalam bahasa Indonesia, setidaknya pasti ada dua kata yang diawali oleh huruf yang sama. Solusinya adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf alfabet. Sementara yang diberikan adalah 27 kata. Jika kata dianggap sebagai merpati dan huruf awal dari kata-kata tersebut dianggap sebagai sarang, maka berdasarkan prinsip burung merpati pasti terdapat minimal dua kata yang diawali oleh huruf yang sama. Berikut ini diberikan contoh lain yang mudah. Berapa paling sedikit orang harus dikumpulkan dalam suatu ruangan agar dijamin setidaknya terdapat 3 orang yang lahir di bulan yang sama? Bagaimana menurut kalian? Solusi dari persoalan ini adalah sebagai berikut. Jumlah bulan dalam setahun adalah 12, yaitu Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Anggap bulan adalah sarang dan orang adalah merpati. Ingin dicari N sedemikian hingga hasil bagi N dengan 12 jika dibulatkan ke atas atau disiling hasilnya adalah 3. N terkecil yang memenuhi adalah 25. Dengan demikian, perlu dikumpulkan 25 orang agar setidaknya terdapat 3 orang yang lahir di bulan yang sama. Perhatikan di sini bahwa kita perlu menjamin bahwa ada setidaknya 3 orang. Kadang mahasiswa bertanya,
Kan bisa saja Bu, kita mengumpulkan 10 orang dan kebetulan di antara 10 orang itu ada 3 orang yang lahir di bulan yang sama. Iya memang, kadang kalau kita beruntung, kita bisa mengumpulkan 10 orang saja cukup. Tapi kan tidak menjamin. Kadang kita berhasil dengan mengumpulkan 10 orang itu, kadang bisa ada orang yang lahir di bulan yang sama sebanyak 3 orang, kadang juga tidak. Nah, kita tidak ingin ada kasus-kasus di mana kadang bisa, kadang enggak. Jadi yang kita inginkan di sini adalah berapa sih jumlahnya, sedemikian hingga dijamin pasti akan ada 3 orang yang ulang tahun di bulan yang sama. Dalam hal ini jawabannya adalah 25. Berikut ini diberikan contoh penerapan kandang sarang merpati yang tidak semudah contoh sebelumnya. Berapa minimal bilangan yang harus dipilih dari himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 agar dijamin ada sepasang bilangannya jika dijumlahkan hasilnya adalah 16. Apakah cukup jika diambil hanya 3 bilangan saja? Dalam hal ini kalau kita mengambil bilangannya adalah 1, 7, dan 9, kita beruntung karena ada angka 7 dan 9 yang jika dijumlahkan menjadi 16. Tapi di kali lain bisa saja kita mengambil 3 bilangan itu adalah 3, 5, dan 7 misalnya. Dalam hal ini ketiga pasangan bilangan yang kita bisa ambil dari sini tidak ada yang menghasilkan 16. Oleh karena itu kita tidak bisa mengambil hanya cukup 3 bilangan saja. Dalam soal ini apa analogi merpati dan sarangnya? Apakah kalian sudah bisa mengetahui? Dalam hal ini merpati kita bisa analogikan sebagai bilangan yang akan kita ambil. Sedangkan sarangnya adalah pasangan bilangan yang jika dijumlahkan menjadi 16. Dari himpunan ini ada 4 pasang bilangan yaitu 1 dengan 15, 3 dan 13, 5 dan 11, dan juga 7 dan 9. Karena ada 4 pasang bilangan atau 4 kotak, maka perlu diambil minimal 5 angka agar dijamin ada sepasang angka yang jika dijumlahkan menjadi 16. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan kotaknya kita taruh fix ya, adalah 1, 15, 3, 13, 5, 11, dan 7, 9. Misalkan kita mengambil sebarang angka yaitu 3, 5, 16, 7, dan 9. Maka kita lihat bahwa 3 adalah elemen dari himpunan 3, 13, sehingga kita berikan garis di sini. Demikian juga dengan 5, 16, 7, dan berikutnya. Perhatikan di sini bahwa bilangan kelima yang kita ambil pasti akan memberikan penjumlahan yang menghasilkan 16. Kalau kita ambil himpunan bilangan yang lain, misalnya kita ambil adalah di sini diambilnya 1, 3, 5, 7. Nah, di sini akan sama juga 1 ke sini dan 3 ke sini, 5 ke sana, 7 ke sini. Nah, angka berapapun yang kita ambil sekarang di sini, angka kelima, pasti akan jika dijumlahkan akan membentuk angka 16 jika dijumlahkan dengan salah satu dari bilangan seterusnya sebelumnya yang diambil. Oleh karena itu kita bisa pastikan bahwa dengan mengambil minimal 5 angka, maka kita dapat memperoleh pasangan bilangan yang jika dijumlahkan adalah 16. Pada video ini telah kita pelajari prinsip sarang merpati berikut beberapa contoh. Pada video berikutnya akan diberikan beberapa contoh yang lainnya yang lebih kompleks daripada contoh yang diberikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.